Terbongkar kondisi buruk daycare Wensen atau tempat penitipan anak milik Meta Irianti alias Tata di Depok, Jawa Barat. Diketahui Tata merupakan tersangka penganiayaan balita serta bayi yang terjadi pada Juni 2024 lalu. Kuasa hukum korban Irfan Maulana yang membongkar kondisi daycare Wensen tersebut. Perlakuan tak manusiawi yang diterima anak daycare Wensen, yakni makanannya tak memenuhi standar gizi. Para guru serta pengasuh bahkan sampai aturan agar dapat memberikan makanan yang layak bagi anak. Hal ini beberapa diungkap oleh wartawan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat 16 Agustus 2020. Terhadap 2 orang saksi yang hadir dan anak korban BBE yang berusia 8 bulan. Dari hasil penelaahan saat ini ada beberapa informasi penting yang dibongkar oleh saksi ya. Kami melihatnya begitu miris kondisi daycare dari mulai perizinannya tidak ada perizinan, terus kondisi makanan untuk anak-anak ini sangat tidak layak, jadi mereka itu hanya diberi makan nugget sama telur tiap hari, dan itu pun kadang-kadang guru-guru sampai patungan untuk memberikan makanan yang layak terhadap anak-anak ini. Jadi kondisi saksi sampai saat ini masih mengalami trauma juga, Mbak. Alasan kenapa ini sampai melaporkan ini ke LPSK dari saksi ada dapat ancaman? Ya, sampai saat ini saksi masih dapat intimidasi dari pihak pelaku karena kan kondisi saksi ini ya, mohon maaf boleh saya bilang, dari 9 guru ini hanya 1 guru yang mempunyai sertifikasi kependidikan, jadi sisanya nggak ada sertifikasi kependidikan, bahkan upahnya pun jauh di bawah upah standar. Jadi mereka ini diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh si pelaku. Ini sedikit nambahin juga terkait tadi yang dibilang dengan benar, salah satu saksi yang bilang kan ya, ini nangis banget, terus bilang aku jadi merasa bersalah gitu, karena ya itu yang akhirnya dia memberatkan diri juga ya menjadi saksi, karena nggak mau gitu berhenti sampai sini, dan memang harapannya pelaku ini bisa mendapatkan sanksi yang seberat-beratnya gitu. Jadi dia nangis benar-benar karena kaget gitu, saksi yang memegang satu korbannya gitu, maksudnya anaknya gitu yang mendapatkan perlakuan yang salah satunya yang paling parah gitu, yang ada di CCTV terus di sini dia kaget gitu sampai nangis banget. Mungkin gini ya Mas ya, agak maju nggak anaknya posisinya tadi tuh nanti Anak selucu itu gitu, sekecil itu. handphone naikin mbak ini pusat ini Mungkin dari pihak keluarga bisa menjelaskan apakah saksi ini yang juga memberikan rekaman CCTV kepada pihak orang tua. jadi ada 2 saksi kunci ya. Kalau saksi ini dia mengetahui ada tindakan dari si pelaku yang tidak merekam CCTV itu, saksi mengetahui anaknya diperlakukan dikoyor sampai dicubit gitu. Nah, kalau saksi yang satu langsung bulan tidak hadir, dia yang mempunyai akses untuk CCTV. Sudah berapa lama nih Mas kejadian pada saat ini diketahui sama saksi-saksi? Dari sekitar tanggal 10 Juli. Jadi mereka ini melaporkan kepada si orang tua korban itu pada tanggal 24 Juli. Itu untuk diberitahukan informasi CCTV karena sempat ada intimidasi dari pelaku kepada 9 saksi ini, sempat dikumpulkan oleh si pelaku supaya tidak melaporkan kejadian ini sama orang tua korban. Karena pada saat itu si pelaku sudah berupaya untuk melakukan tindakan manipulasi dengan cara mengeluarkan si anak korban ini supaya tidak melapor sama orang tuanya, karena kan waktu itu kondisinya anak korban ini agak belum lancar berbicaranya. Jadi pelaku khawatir apabila anaknya ini sudah bisa lancar berbicara, dia akan melapor sama orang tuanya.